Ya, dengar-dengar dulunya bukan ternak kenari ya? Iya, waktu awal-awal saya ternak kenari terus ganti lakbet nggak berhasil ya. Akhirnya ternak murai gitu, murai batu. Ya, akhirnya mau nggak mau satu dikeluarin. Gitu. Sudah dikeluarin, ya pas lihat di komunitas, saya kan digabung di beberapa komunitas, harga kenari masih stabil gitu kan. Nah, cobalah saya mungkin akan coba dulu dari yang agak ringan, mungkin dari segi pakan agak ringan ya dibanding murai gitu kan. Jadi kita coba dulu kenari, beli 1, 2, akhirnya saya terinspirasi untuk coba ternak kenari lagi gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya sedang berada di salah satu peternak perumahan, masih di daerah Kabupaten Kuningan, yaitu di perumahan Kasturi Perdana ya. Dan uniknya peternak kenari ini dulunya bukan ternak kenari tapi ternak murai. Nah, apa alasan beliau ya pindah ke ternak kenari dan meninggalkan ternak burung murai ya? Kita akan tanya-tanya ke beliau apa saja alasannya, barangkali ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Nah, apa kabar Om? Baik. Nah, ini beliaunya dengan Bapak siapa Om? Juwarsa ya. Oh, Bapak Juwarsa. Ya. Nama ring burungnya? Chen. Kebetulan kan namanya ini saya Chen Juwarsa gitu, jadi disingkat aja Chen aja gitu. Nih ternakan kenarinya. Nah, Pak, kalau boleh tahu ya, kenapa ya kok bisa ternak kenari gitu? Mana ya? Kalau yang pertama sih intinya kan hobi, suka burung gitu ya. Ya kebetulan kan karena suka berbagai warna apa gitu ya. Jadi ada niatan untuk gimana kalau ternak nih, siapa tahu kan selain hobi juga kita bisa menghasilkan, kita bisa menguntungkan gitu kan. Jadi ya ada manfaatnya lah kita ternak juga gitu sih. Ya, nyoba. Nah, ternak murai batu itu berapa lama itu? Lama Om, cukup lama juga itu. Hampir 10 tahunan lah, lebih lah saya merintis dari awal itu, dari mulai saya beli anakan 2 ekor sampai akhirnya beli 1 pasang, sampai nambah sampai 5 pasang gitu. Nah, kan sudah banyak begitu dan sudah lancar ya ternak murainya. Kenapa bisa berhenti dan beralih ke ternak kenari itu? Nah, itu sekarang kan ini ya, teman saya itu udah dulu berjalan cukup lama murai itu dengan harga yang stabil. Tapi pas kesini karena mungkin murai mudah untuk diternak dan mungkin juga banyak peternak bermunculan di mana-mana, otomatis kan mungkin murai numpuk ya di Kuningan ya, sampai akhirnya dijual dengan harga murah, harganya di bawah standar gitu kan, yang ternak asal-asalan gitu kan. Akhirnya yang penting asal laku aja mungkin gitu kan, otomatis ke peternak lain kan imbasnya gitu, jadi ke bawah, jatuh juga harganya gitu kan gitu. Itu sih intinya. Terus kalau memang produksi mulai tambah menumpuk, harga semakin turun, sementara kalau peternak itu kan mesti pakan mesti terus full gitu kan. Jadi otomatis kan dari situ nih untungnya kayaknya ya beda lah gitu kan, beda dengan zaman dulu. Mungkin sekian dari sekian ada hasilnya, kalau sekarang kayaknya capeknya aja gitu kan. Sementara udah tambah banyak, semakin gak keurus juga, saya tinggal kerja gitu kan. Nah, ternak murai batu itu berapa lama itu? Lama Om, cukup lama juga itu. Hampir 10 tahunan lah, lebih lah saya merintis dari awal itu, dari mulai saya beli anakan 2 ekor sampai akhirnya beli 1 pasang, sampai nambah sampai 5 pasang gitu. Nah, kan sudah banyak begitu dan sudah lancar ya ternak murainya.
kenapa bisa berhenti dan beralih ke ternak kenari itu? Nah, itu sekarang kan ini ya, teman saya itu udah dulu berjalan cukup lama, murai itu dengan harga yang stabil. Tapi pas kesini karena mungkin murai mudah untuk diternak dan mungkin juga banyak peternak bermunculan di mana-mana, otomatis kan mungkin murai numpuk ya di Kuningan ya, sampai akhirnya dijual dengan harga murah, harganya di bawah standar gitu kan, yang ternak asal-asalan gitu kan, akhirnya yang penting asal laku aja mungkin gitu kan, otomatis ke peternak lain kan imbasnya gitu, jadi ke bawah, jatuh juga harganya gitu kan, gitu. Itu sih intinya. Terus kalau memang produksi mulai tambah menumpuk, harga semakin turun, sementara kalau peternak itu kan mesti pakan apa mesti terus full gitu kan, ya, otomatis kan dari situ wah nih untungnya kayaknya ya beda lah gitu kan, beda dengan zaman dulu mungkin sekian dari sekian ada hasilnya, kalau sekarang kayaknya capeknya aja gitu kan, sementara udah tambah banyak semakin gak keurus juga, saya tinggal kerja gitu kan, ya akhirnya mau nggak mau terus satu dikeluarin gitu. Sudah dikeluarin ya, pas lihat di komunitas, saya kan digabung di beberapa komunitas, harga kenari masih stabil gitu kan. Nah, cobalah saya mungkin akan coba dulu dari yang agak ringan, mungkin dari segi pakan agak ringan ya dibanding murai gitu kan. Jadi kita coba dulu kenari, beli 1, 2, akhirnya kita ya saya terinspirasi untuk coba ternak kenari lagi gitu kan. Gitu intinya ya, mungkin suatu saat nanti bukan berarti saya nggak suka murai ya, masih tetap suka murai, cuman mungkin nanti minimal buat hiburan lah, buat di rumah, buat mainan gitu kan ya. Kalau emang nanti suatu saat emang mulai bagus lagi, nggak salahnya juga gitu kan untuk kembali ke murai, tapi tidak meninggalkan kenari juga kayaknya gitu sih. Dulu kan mungkin pernah yang ngerasain harga murai tinggi belum anjlok ya Om. Ya. Nah, dulu pernah nggak jual anakan murai begitu dengan hasil yang memuaskan begitu? Oh iya, awal-awal jual anak murai sekisaran trotolan sekisaran 2 jutaan Om. 2 jutaan. Iya 2 jutaan. Tapi turun ke 1,5, ya variasi lah tergantung burungnya juga gitu kan. Kadang kalau yang belinya kayak teman atau saudara atau tetangga mungkin agak beda lah lain ya, gak enak juga ya. Kalau ke harga pasarnya kan saya menyesuaikan dengan pasaran yang lain biar nggak menjatuhkan peternak lain juga gitu. Kira-kira itu dulu jual anakan di harga 2 juta itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Kalau saya ini emang pelupa ya. Pokoknya anak saya usia 4 tahun tuh 2015, 2016. tahun berapa 2000 segituan lah. Kayaknya saya jadi harus reviewnya di Facebook. Kalau di Facebook saya mulai posting mulai tenang mulai itu saya selalu posting di Facebook sih. Nah, tapi kadang malas buka-buka lagi tuh. jadi intinya pernah lah ngejual atau ngerasain ya jual anakan murai masih di atas 2000 lah ya. Oh paling itu yang ini kan yang pastol. Yang pastol ya? Iya pastol itu udah kadang udah bunyi juga ya jual segitu 2,5 gitu kan, kadang 23 ya. Tapi gitu untuk trotolan mungkin di angka 1.500 ya? Ya angka trotolan 1.500 awal-awal, 500 tambah sini tambah turun 1.300 1.000 ini sampai ada yang 8,5 sampai sekarang katanya lihat sih di online tuh di apa ada yang jual 500 jual 600. Aduh itu saya burungnya banyak numpuk nggak kejar juga dengan harga segitu, habis buat pakan aja Om. Tuh kalau boleh tahu pas opnya itu udah lama nggak sih Om? Lama ya, udah hampir setengah tahunan lebih lah. Udah setengah tahun. Setengah tahun? Iya lebih malah. Jadi pas op itu
Ya, oke. Pas habis Corona ya, COVID. Setelah COVID saya masih lanjut berapa bulan kemudian itu masih lanjut. Pas ininya apa? Kesininya ya udah masih berjalan sih habis COVID tuh. Masih berapa bulan bertahan sampai akhirnya saya lelang semua itu. Betina apa lelang semua karena betinanya numpuk gitu. Padahal gimana? Padahal Pak. mau beli Pak, mau beli kenari. Nih, ini kan dulu kita punya murai sama lebih murah juga dari saya, Oh, gitu kan. jadi pernah ngambil terah dari sini, murai. Gimana, bagus ngambil dari? Oh mantap. Saya laku 3,5 juta Oh, murahnya. berarti memang kualitasnya bagus ya. Oh pokoknya mau jagoan. Sampai kita bikin grup murai kasturi. Cuma grup kacer. Iya pikang saya. Nuhun. Hah? Si Kang. Terus pajang Pak tadi, Pak Hah? sarangkat. Oh iya sana. Oh, Kang ieu mah kanggo dianggo. Memang kurang. Ya. Erik kan butuh kan? Oh gitu. Kawara pikang. Itu diical sih Pak Kang, buat sendiri dulu. Nah boleh batuy. Nah, itu kan semakin bertambah kan siapa tuh nanti udah banyak gitu kan bisa nambah